Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur malah kita anturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat beliau kita dapat mengikuti Zoom pada presentasi hari ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitu persepsi atau perception. Next deh. Di mana anggota kelompok yaitu Mardia Febriska Fajra, Nur Huda, Rizka Eriza, dan Rosi Ramadhani. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep persepsi yang akan dijelaskan oleh Rizka Eriza. Kepada Rizka Eriza dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan konsep persepsi. Persepsi adalah proses di mana otak mengorganisasi dan menginterpretasikan stimulus sensorik sehingga kita dapat memahami dan memberikan makna terhadap dunia di sekitar kita. Jadi konsep persepsinya ada beberapa. Yang pertama ada proses top down dan bottom up. Bottom up adalah persepsi berdasarkan data mentah yang diterima oleh indera dan kemudian diolah menjadi informasi. Yang kedua ada top down. Persepsi dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman sebelumnya, dan harapan. Selanjutnya ada selektivitas. Persepsi melibatkan pemilihan informasi tertentu untuk diolah, sementara informasi lain diabaikan. Ini karena otak memiliki keterbatasan dalam memproses semua informasi sensorik secara bersamaan. Selanjutnya ada organisasi Gestalt. Teori Gestalt menyatakan bahwa kita cenderung mengorganisasikan informasi sensorik berdasarkan pola atau aturan tertentu, seperti kedekatan, kemiripan, kesinambungan, dan kesatuan. Selanjutnya ada konstansi persepsi. Ini merujuk pada kemampuan kita untuk melihat objek sebagai stabil, meskipun ada perubahan dalam stimulus sensorik, misalnya bentuk, ukuran, atau warna objek yang tampak berbeda dari sudut atau pencahayaan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor ini ada dua. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal ada emosi, motivasi, pengalaman sebelumnya, dan harapan. Untuk faktor eksternal ada intensitas stimulus, kontrak, dan lingkungan sekitar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizka Eriza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mardia Febriska Fajra. Kepada Mardia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Mardia Febriska Fajra akan melanjutkan mengenai apa itu persepsi. Nah, untuk persepsi sendiri, ada menurut Maramis tahun 2005, mengemukakan bahwa persepsi adalah daya mengenal barang, kualitas atau hubungan dan perbedaan antara lain melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah penginderaan mendapat perangsangan. Selanjutnya, ada menurut Atkinson tahun 2012 mengemukakan persepsi adalah penyelidikan dalam mengintegrasikan sensasi ke dalam proses perseptual dan menggunakannya untuk mengenali dunia. Nah, adapun jenis-jenis dari persepsi itu sendiri, yang pertama, menurut Maramis tahun 2005, ada dua jenis persepsi eksternal, perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu. Yang kedua ada self-perception, yaitu persepsi yang terjadi karena rangsangan dari diri individu, objek adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, faktor internal yang mempengaruhi persepsi. Itu ada kebutuhan psikologi yang dimana dalam keadaan haus orang seringkali melihat adanya air di padang gurun atau biasa kita sebut dengan fata morgana. Selanjutnya,
Saat jatuh cinta, kita melihat orang yang kita cintai dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada latar belakang, contohnya seperti orang berpendidikan tinggi memandang sebagai sebuah lifestyle, sementara masyarakat tidak berpendidikan menganggap punk sebagai penyakit masyarakat. Selanjutnya, seseorang seniman menanggapi tari jaipong sebagai pertunjukan seni, sedangkan tokoh agama menganggap sebagai porno aksi. Adapun kesimpulannya, eh, pertama ada pengalaman orang yang pernah kecelakaan di tanjakan serondol akan mengalami trauma bila datang di tempat itu. Sebaliknya, bila mempunyai pengalaman indah akan terus mengulangi datang ke tanjakan serondol tersebut. Terus ada kepribadian yang dimana orang berkepribadian otomatis akan menganggap krisis global sebagai kesempatan, sedangkan orang pesimis akan memandang sebagai kehancuran. Selanjutnya ada kepercayaan. Nah, masyarakat umumnya memandang Hari Raya Nyepi sebagai hari libur biasa, namun masyarakat Hindu menganggap sebagai hari yang sakral. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi. Iklan TV yang sering ditayangkan akan mudah kita ingat. Pengunjuk rasa berteriak dengan intensitas yang tinggi agar suaranya didengar oleh perusahaan. Hal yang unik atau tidak biasanya akan menarik perhatian kita. Contoh, remaja sering berdandan aneh atau nyentrik untuk menarik perhatian lawan jenis. Manusia menerkam harimau lebih menarik perhatian daripada harimau menerkam manusia. Semakin variatif sebuah gerakan akan semakin merebut perhatian. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mardia yang sudah memaparkan um, selanjutnya yaitu persepsi wajah yang akan saya jelaskan sendiri. Persepsi wajah dalam psikologis kognitif adalah proses mental di mana otak mengenali, membedakan, dan menafsirkan informasi dari wajah manusia yang melibatkan pemahaman tentang identitas, emosi, dan ekspresi seseorang. Proses ini terjadi secara holistik, di mana otak melihat wajah sebagai kesatuan yang utuh daripada sekadar kumpulan fitur terpisah, dan sangat bergantung pada area khusus di otak seperti fusiform fact area atau FFA, yang berperan penting dalam pengenalan wajah. Kemampuan ini berkembang sejak bayi dan dipengaruhi oleh pengalaman serta tingkat familiaritas dengan wajah tertentu, sehingga menjadi elemen krusial dalam interaksi sosial dan komunikasi manusia. Next, proses persepsi wajah, yaitu yang pertama yaitu deteksi wajah. Tahap awal di mana otak mendeteksi adanya wajah dalam lingkungan. Proses ini memungkinkan kita membedakan wajah manusia dari objek lain atau latar belakang. Yang kedua, pemrosesan struktural. Setelah dideteksi, otak memproses struktur wajah seperti bentuk, ukuran, dan orientasi fitur-fitur wajah, seperti mata, hidung, dan mulut. Memprosesan ini sering bersifat holistik, di mana wajah dipersepsikan sebagai keseluruhan, bukan sekadar kumpulan bagian-bagian. Next, selanjutnya pengenalan identitas, di mana otak mengenali identitas unik dari seseorang berdasarkan karakteristik wajah. Pada tahap ini, pengalaman dan memori berperan penting, terutama untuk pengenalan wajah yang familiar atau akrab. Yang keempat, pemrosesan ekspresi emosi. Wajah mengandung informasi emosional yang dapat dikenali seperti senyum, marah, dan sedih. Otak memproses ekspresi wajah ini untuk menafsirkan keadaan emosional seseorang yang sangat penting dalam interaksi sosial. Next. Yang
5. Persepsi perubahan dinamis, di mana wajah tidak statis, otak juga mampu memproses perubahan dinamis dalam ekspresi atau gerakan wajah, yang membantu dalam memahami konteks sosial dan isyarat nonverbal. Selanjutnya yaitu pengaruh konteks dan familiaritas. Persepsi wajah dipengaruhi oleh konteks lingkungan dan beberapa familiar wajah tersebut bagi individu. Wajah yang sering dilihat atau dikenal lebih mudah dikenali dan konteks sekitar dapat mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan ekspresi atau identitas. Selanjutnya yaitu faktor persepsi wajah, yaitu familiaritas. Wajah yang sering kita lihat lebih mudah dikenali dibandingkan wajah yang tidak dikenal. Pengalaman dan memori memainkan peran besar dalam mempercepat pengalaman wajah yang familiar. Selanjutnya yaitu konteks sosial dan emosional. Konteks di mana kita melihat wajah mempengaruhi cara kita menafsirkannya. Ekspresi wajah yang dilihat dalam situasi yang tepat dapat membantu kita memahami emosi dengan lebih akurat. Selanjutnya, cahaya dan sudut pandang. Pencahayaan yang buruk atau sudut pandang yang tidak biasa dapat mempengaruhi persepsi wajah, membuatnya lebih sulit untuk mengenali seseorang atau menafsirkan ekspresinya. Selanjutnya, perkembangan usia. Anak-anak dan orang tua mungkin mengalami kesulitan dalam persepsi wajah dibandingkan orang dewasa muda. Persepsi wajah berkembang seiring usia dan bisa menurun pada lansia. Selanjutnya yaitu gangguan persepsi wajah. Yang pertama yaitu prosopagnosia atau fake blindness, autisme, skizofrenia, Alzheimer dan demensia, dan gangguan kecemasan sosial. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Selanjutnya tentang persepsi pendengaran yang akan dibacakan oleh Rosi Ramadhani. Kepada Rosi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang terakhir, yaitu tentang persepsi pendengaran. Next. Di mana persepsi pendengaran adalah kemampuan otak untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi suara yang ditangkap oleh telinga. Dalam psikologi kognitif, persepsi pendengaran tidak hanya dipandang sebagai proses fisiologis, tetapi juga melibatkan pemrosesan kognitif yang kompleks. Persepsi ini memungkinkan kita memahami percakapan, mengenali dan merespon lingkungan suara yang tepat. Next. Adapun proses persepsi pendengaran, yang tahap pertama itu ada tahap sensoris, di mana gelombang suara masuk ke telinga melalui udara yang menyebabkan getaran di gendang telinga. Getaran ini diteruskan oleh koklea di telinga dalam yang berisi cairan dan sel-sel rambut yang sangat sensitif terhadap getaran. Sel-sel rambut ini mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf auditori. Next. Selanjutnya tahap pemrosesan awal di otak, di mana sinyal listrik dari koklea mencapai korteks pendengaran di lobus temporal otak. Korteks ini memperoleh sinyal dasar seperti frekuensi dan intensitas suara. Pemrosesan dasar ini memungkinkan kita membedakan antara nada tinggi dan rendah ataupun keras dan lembutnya suara atau bunyi. Yang ketiga itu tahap pemrosesan lanjut. Setelah informasi dasar diproses, pemrosesan kognitif terjadi. Ini mencakup analisis pola suara, pemahaman bahasa, yang mana misalnya mengenali kata-kata, dan mengenali sumber suara, seperti mengetahui siapa yang berbicara atau dari mana suara berasal. Next. Selanjutnya itu prinsip persepsi pendengaran. Dalam psikologi kognitif, persepsi pendengaran mengikuti beberapa prinsip. Yang pertama ada selektivitas auditori, di mana otak kita dapat fokus pada suatu suara tertentu di tengah banyaknya suara lain. Ini dikenal dengan sebagai efek pesta koktail, di mana kita dapat mendengar percakapan tertentu di lingkungan yang bising atau yang berisik. Selanjutnya itu organisasi auditori. Otak mengelompokkan suara berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti pitch atau ritme. Misalnya, kita bisa membedakan antara instrumen musik yang berbeda dalam sebuah lagu, meskipun mereka dimainkan bersamaan. Next. Yang terakhir itu integrasi multimodal. Persepsi pendengaran ini sering kelihatan. Misalnya, kita lebih mudah memahami pembicaraan seseorang jika kita bisa melihat bibirnya bergerak. Next. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi.
Yang mana yang pertama itu ada pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Faktor ini itu berpengaruh oleh pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, yang mana orang yang terbiasa mendengarkan bahasa tertentu lebih mudah mengenali kata-kata dalam bahasa tersebut. Yang kedua, konteks lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial di sekitar kita mempengaruhi bagaimana kita memproses suara. Misalnya, suara alarm di lingkungan yang tenang cenderung lebih mengganggu daripada di tempat yang ramai. Selanjutnya itu perhatian, di mana kemampuan kita untuk mendengar suara tertentu dapat dipengaruhi oleh tingkat perhatian. Jika kita sangat fokus pada tugas tertentu, kita mungkin mengabaikan suatu suara latar yang biasanya kita perhatikan. Next. Selanjutnya itu ada gangguan persepsi pendengaran, di mana di sini ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi persepsi pendengaran. Di antaranya yang pertama ada gangguan pendengaran, yaitu kehilangan fungsi telinga seperti pada tuli sebagian atau total sehingga dapat menghambat proses persepsi pendengaran. Yang kedua ada auditory processing disorder atau APD, di mana individu dengan APD mungkin memiliki kesulitan memahami suara meskipun mereka memiliki pendengaran yang normal. Yang terakhir ada tinnitus, yang mana kondisi seseorang mengalami persepsi suara tanpa adanya sumber eksternal, misalnya suara dengungan di telinga. Next. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rosi Ramadhani yang sudah memaparkan materi kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.